Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin ya. Karena ini masih di bulan hari raya ya, hari raya Idul Fitri. Nah, kayak sebagaimana manusia biasa ya, saya tentu menyadari banyak kesalahan, banyak kekhilafan kepada sahabat-sahabat semua ya. Tentu dengan segala kerendahan hati ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekhilafan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja ya. Semoga sahabat-sahabat semua bisa memaklumi, karena diakui atau tidak, manusia itu tempatnya salah dan lupa ya, itu sudah kodrati ya. Nah, siang hari ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman ya, ini karena pengalaman ini juga ternyata ya menimbulkan satu tanya ya untuk sahabat-sahabat yang lain tentang permasalahan khususnya pohon alpukat ya. Nah, ini namanya di depan tadi saya katakan hanya dengan isolasi ya, maka pengerat batang itu akan mati ya. Ciri-ciri batang yang kena kutu pengerat itu seperti apa? Nah, ini diantaranya ini ya, keluar putih-putih ini ya. Nah, ini seperti kapur ya, kapur yang dicairkan lalu dikuaskan di batangan ini, ada keluar putih-putih ini ya. Nah, ini tandanya berarti ada pengerat batang yang sudah masuk. Nah, ciri yang lain, batang di titik yang terkena itu biasanya ada titik ya, dan titik itu menghitam ya. Coba, nah di sini, nah itu ada titiknya, ini di sini itu, nah ini titiknya ya. Jadi sahabat bisa mengamati, jadi keluar putih-putih itu dari mana lah, itu bisa dicari ya. Itu ada lubangan kecil seperti ini. Nah, lubang inilah yang akan kita tutup pakai isolasi, sehingga ya sebetulnya ini pemikiran yang sangat sederhana ya. Jadi si pengerat batang itu sebetulnya begini ya, dia polanya itu awalnya ya, dia nempel di sini karena posisi lahan yang mungkin agak lembab ya, kurang sinar matahari. Si pengerat batang itu sangat senang dengan tempat-tempat yang lembab dan kurangnya sinar matahari, termasuk ini ya, ini deretan yang di sini ini kan karena terhalang ini, ini genteng ini, jadi sinar mataharinya agak lambat, agak kesiangan ya. Makanya si pengerat batang ini, makanya ini juga yang di tepi ini yang kena, ini deretan ini yang di tepi ini yang kena si pengerat batang ini ya. Nah, itu makanya ini kalau gini ya, kalau si pengerat batang itu kan yang diserang di hati ya, atau jantung lah, jantung ya, tepatnya mungkin jantung pada batang ini, karena di tengahnya itu kan ada semacam, kalau bentuknya itu gabus kalau alpukat tuh ya. Kalau batang yang lain atau tumbuhnya lain mungkin bentuknya juga lain lagi. Nah, si pengerat batang itu masuk melalui lubang ini, kemudian yang dimakan ya, yang dimakan itu ya tengahnya itu, hatinya itu atau jantungnya itu ya, jantung pak hati ya. Nah, akhirnya setelah dia makan itu keluar tinjanya itu warnanya putih-putih begini. Nah, ini ya, ini tak termasuk berarti si tanaman ini terkena pengerat batang ya, atau kutu batang ya. Nah, ini kalau posisinya dia itu kalau yang dimakan itu dia turun, itu bisa diobati dengan cara apa? Seperti kita buka, lalu kita masuki sejenis insektisida, kita masukkan begitu. Nah, mungkin nanti insektisidanya akan turun, kemudian itu akan mengenai si kutu, lalu kutunya itu mati. Nah, itu kalau dia hewannya itu turun ya. Tapi kalau naik ke atas ini kan susah ya. Makanya saya punya pemikiran yang sederhana ya. Nah, itu kan dia termasuk makhluk hidup ya.
karena makhluk hidup itu perlu oksigen, maka saya berpikir ya satu-satunya jalan ya lubangnya kita tutup ya, kita tutup pakai isolasi ya seperti ini. Nah ini dulu juga seperti itu ya, ini kena pengerat. Nah, pengerat itu nanti batang yang di atas itu akan menghitam lalu mati ya, mengering ya. Nah ini awalnya sangat hitam ya, ini pohonnya sudah hitam-hitam, ini kelihatan ya agak hitam-hitam ya, tapi ini di sisi-sisi sudah mulai hijau, dan di atas ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas yang baru ini ya. Ini pertanda berarti ini kan sudah mulai sehat. Ini kelihatan kalau batangnya sudah mulai menghijau ya ini. Jadi kalau dibanding ini kan jelas kelihatan hijau, tapi ini masih ada warna-warna yang agak kehitaman ini ya. Ini kan sisa-sisa dari karena nutrisi kemarin yang dimakan si pengerat itu akhirnya menimbulkan pasokan nutrisi dari bawah sini ke atas itu terhenti ya. Nah itu kalau sudah terhenti ya otomatis kan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mati kan ya pohonnya. Hanya ini saya uji coba, ini yang pertama kali ya saya uji coba ya. Ini sebelum puasa kemarin saya isolasi ini ya, dengan harapan nggak ada pasokan oksigen ke dalam, otomatis hewannya mati. Jadi ini mungkin cara yang sangat ramah lingkungan ya. Nah, kita hanya memanfaatkan isolasi ini karena tujuannya menutup lubang ya. Ini kan ada lubangnya ini ya. Jadi ini kelihatan, nah ini kelihatan lubang kecil sekali ini. Kita tutup pakai isolasi ya. Dengan harapan karena kita sudah menutupnya itu kan aliran oksigennya tidak bisa masuk melalui lubang ini ya. Kalau udah nggak masuk otomatis kan hewannya pasti mati karena nggak ada pasokan oksigen ya ke dalam batangnya itu. Makanya harapannya ya pasti karena nggak ada oksigen ya mati gitu ya. Nah itu cara-cara seperti itu semoga ya ini ada manfaatnya, dan mungkin sahabat-sahabat ada punya permasalahan hal seperti ini ya, pengalaman seperti ini ya. Nah, itu mungkin bisa dicoba ya. Tapi alhamdulillah ya ini kan sudah saya coba, makanya segala sesuatu yang saya sampaikan kepada sahabat semua itu kalau sudah menuai hasil itu ya makanya saya sampaikan ya. Makanya sekali lagi saya ini tidak berbagi teori ya, tetapi pengalaman yang benar-benar ya saya sudah menjalaninya ya. Jadi kalau ini kan saya uji kemana sebelum puasa, dan alhamdulillah perkembangan pohonnya bagus. Karena perkembangannya bagus, makanya ini saya bagi kepada sahabat-sahabat semua itu ya. Makanya kalau masih ada yang berpikiran bahwa saya ini hanya bisanya bicara ya tapi itu saya tetap maklumi ya. Tapi ya itulah bahwa segala sesuatu yang saya bagikan insya Allah sudah saya uji coba ya, dan semoga itu bermanfaat ya. Manusia hanya bisa membagi atau berbagi ya, dengan harapan ya kita nggak selalu ya menikmati apa yang kita bagi hari ini, itu kita selalu menerima imbal baliknya ya. Mungkin anak atau cucu kita lah nanti yang akan menikmati apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita bisa bagi ke orang lain hari ini ya. Oke, mungkin itu siang hari ini. Kalau mungkin ya sahabat-sahabat semua ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, barangkali ya saya ada pengalaman dan saya belum sempat membagikan, atau mungkin saya sudah nggak teringat dan belum saya bagikan, mungkin sahabat-sahabat bisa tanya-tanya melalui nomor telepon, melalui kontak WA yang saya sediakan ya. Jadi ya memang saya waktu paling luang itu setelah maghrib ya, itu waktu yang paling luang. Kalau siang ya ada aja pekerjaan yang harus diselesaikan di kebun gitu ya. Ya mungkin itu, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabat semua. Semoga ya sekali lagi sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam berusaha ya, sehat jasmani dan rohani, zahiran batinan ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.